Halo minasan! Chapter lengkap 84 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Hitokiri dan Kamikiri. Terjemahan dari Kiri sendiri merupakan assassin atau pembunuh. Jadi maksud dari chapter kali ini, Hitokiri atau pembunuh pada pihak manusia dan Kamikiri atau pembunuh pada pihak dewa, di mana pihak manusia mengusung Okita Soji dan pihak dewa mengusung Susanoo di ronde ke-10 ini. Banyak yang protes, kok dewa Jepang melawan manusia Jepang? Padahal pertarungan ronde sebelumnya seperti Apollo melawan Sparta saja, keduanya sama-sama kok dari Yunani. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Chapter pun dimulai ketika kemenangan Apollo sudah ditetapkan. Semua penonton di pihak dewa bersorak-sorai gembira karena skor saat ini dewa telah unggul yaitu 5-4. Kemenangan besar Apollo sang dewa matahari memancarkan keagungan para dewa. Apollo tampak berpose dan memamerkan keanggunannya di hadapan penonton yang menyemangatinya. Melihat itu, Ares berkomentar jika Apollo masih punya kekuatan untuk menanggapi sorakan itu. Menurutnya, Apollo adalah pria yang tangguh. Namun menurut Hermes, sebenarnya Apollo juga sudah hampir tidak sanggup untuk berdiri lagi. Dia hanya mencoba menjaga kebiasaannya saja. Zeus menanggapinya dengan tertawa melihat Apollo yang selalu bersinar. Apollo pun dikomentari penampilannya oleh para bidadari. Mereka khawatir luka Apollo akan membekas jika tidak diobati. Apalagi luka yang menganga di bagian wajah cantik Apollo. Para bidadari berteriak menyuruh Apollo untuk bergegas ke ruangan medis. Mereka bahkan berlomba-lomba ingin menemaninya. Namun menurut Apollo, lukanya baik-baik saja. Karena ini adalah bukti jika Apollo telah bertarung dengan segenap jiwa. Wah, bakteri dan virus saja takut menginfeksi luka para dewa ya. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan bagaimana para prajurit Sparta yang menangis dengan kekalahan Leonidas. Namun Hagis yang juga masih menangis lalu menegur para prajurit Sparta agar mereka tidak membalikan punggungnya. Menurut Hagis, ia masih bisa melihat punggung kokoh Tuan Leonidas. Kalau Leonidas mengagumi ketinggian itu, maka ia ingin menjadi seperti ketinggian itu. Mereka para prajurit Sparta akan berbagi nasib sebagai prajurit yang bermartabat. Mereka juga harus berdiri tegak. Hagis merasa apa yang diucapkannya adalah benar di mata Leonidas. Kita pun diperlihatkan bagaimana prajurit Sparta berdiri tegak dan menempelkan tangan kanannya di dada sebagai penghormatan mereka kepada King Leonidas. Sambil menyaksikan punggung Leonidas, Hagis berteriak bahwa Sparta adalah yang terkuat. Sementara itu, para perwakilan umat manusia lain yaitu Isami Kondo, Okita Soji, Kojiro Sasaki, dan Haris yang menyaksikan pertarungan ronde ke-9 merasakan kesedihan yang sama atas kekalahan Leonidas. Namun, Sasaki berkata jika pertarungan tadi adalah pertarungan yang patut dibanggakan. Melawan Dewa Matahari, Leonidas tidak pernah gentar dan terus bertarung dengan segenap jiwanya. Menurut Isami Kondo, itu tadi adalah serpihan yang indah dari King Leonidas, prajurit Sparta. Dia benar-benar prajurit sejati, namun berbeda dari yang lain. Okita Soji justru merasa iri dan ingin bertarung sepuasnya hingga mati. Karena di saat-saat terakhirnya, ia justru sakit hingga akhir hayatnya. Hal itu membuat Isami Kondo juga setuju karena ia juga tewas dipenggal. Mereka iri karena mereka ingin mati terhormat sebagai seorang samurai. Beralih ke ruangan khusus Brunhilde dan Gol, keduanya tampak frustasi karena kekalahan, artinya kematian bagi para Valkyrie yang menjadi senjata Volund. Dalam hal ini, Geirolul. Setelah menangis, Gol pun membulatkan tekadnya untuk berbicara pada Brunhilde bahwa saat ini pihak manusia sudah mendapatkan 4 kemenangan dan 5 kekalahan. Yang berarti hanya tinggal 2 kekalahan lagi, maka umat manusia akan musnah. Gol berteriak menanyakan apa ini tidak menjadi masalah. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Brunhilde yang berteriak sangat keras hingga mengagetkan Gol. Brunhilde tidak bisa melihat dan memutuskan sama sekali siapa yang akan menjadi petarung di pihak manusia.
Gol hanya bisa menenangkan kakaknya Brunhilde. Lantas bukannya tenang, Brunhilde justru memukul meja dengan sekuat tenaga. Brunhilde sangat kesal. Kali ini pihak manusia benar-benar terpojokkan. Brunhilde merasa tidak boleh kalah kali ini. Tetapi ia tidak bisa menemukan siapa yang pantas bertarung mewakili manusia dan membawa kemenangan. Gol pun memikirkan pejuang yang tersisa. Ada Rasputin, Nostradamus, Shimohaya, Sakata Kintoki, lalu tertulis nama Okita Soji. Tiba-tiba Okita Soji pun datang bersama Isami Kondo ke dalam ruangan Brunhilde dan Gol. Keduanya nampak terkejut dengan kemunculan petarung di pihak manusia itu, di mana Okita Soji berteriak bahwa dialah yang akan maju. Okita Soji berkata jika dia tidak akan kalah dari siapapun. Gol pun sangat terkejut melihat dua orang samurai yang ada di hadapannya. Gol memperhatikan kakaknya yang terdiam sejenak, lalu Brunhilde pun dengan lantang berkata, "Baiklah, aku mengerti. Kali ini aku akan mempercayakannya padamu, Hitokiri yang terkuat dalam sejarah umat manusia." Saat itulah kita diperlihatkan senyum manis dari Isami Kondo dan Okita Soji. Okita Soji pun mengeluarkan aura kuat sambil menghunuskan pedangnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Divisi Pertama Shinsengumi yang akan maju di ronde ke-10 ini. Kita bahkan diperlihatkan kilatan mata yang mengingatkan saya dengan anime Kuroko no Basket ya minasan. Nah, sekarang giliran para dewa yang sengaja Zeus kumpulkan untuk membahas siapakah yang akan menjadi petarung untuk mendapatkan kemenangan di pihak dewa. Bisa kita perhatikan posisi meja bundar ini, di mana masih banyak kursi kosong, tetapi Ares sang dewa perang badut tetap tidak mendapatkan posisi dan hanya berdiri di belakang Zeus saja. Ada Loki, Odin, Thor, Shiva, dan Anubis. Loki mulai mengganggu Shiva dengan menyuruhnya untuk istirahat saja karena luka-lukanya masih terasa sakit. Loki pura-pura tidak tahu apa yang sudah manusia itu lakukan pada Shiva. Tetapi Shiva menanggapi ejekan Loki dengan menjawab bahwa lukanya sudah lama sembuh. Kita diperlihatkan keempat tangan Shiva sudah kembali seperti sebelumnya. Padahal kita semua tahu bahwa Shiva hampir saja dikalahkan oleh Raiden setelah memutuskan ketiga tangannya. Wah, jadi penasaran dengan teknik penyembuhan luka dewa ya? Bisa-bisanya tangan Shiva tumbuh lagi. Shiva lantas menanyakan siapa yang ingin Loki lawan nanti. Tetapi Loki lagi-lagi hanya mengejek. Loki pun langsung ditegur oleh burung Odin agar bersikap yang sopan. Kita juga diperlihatkan Thor yang hanya diam saja. Dinginnya melebihi kulkas 2 pintu ya. Dan lagi-lagi Loki mengejek semua orang yang terlihat menggelikan. Ares yang berdiri di belakang Zeus pun mempertanyakan apakah Apollo dan Beelzebub masih menjalani perawatan medis. Zeus menjawab bahwa sepertinya mereka masih dirawat, mengingat luka-luka yang telah mereka terima. Namun khusus untuk Beelzebub, bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan datang ke tempat seperti ini. Shiva lantas menanyakan mengapa Zeus mengumpulkan seluruh peserta Ragnarok di ruang rapat. Zeus tertawa dan mulai menjelaskan bahwa meski semuanya tidak bisa berkumpul, tetapi itu tidak masalah karena sudah saatnya para dewa memilih siapa yang akan menyelesaikan Ragnarok. Shiva kembali bertanya tentang siapa yang akan maju selanjutnya. Zeus menatap sangat seram sembari menjelaskan bahwa hanya 2 pertarungan yang tersisa. Mereka berencana untuk menyelesaikannya dengan 2 kemenangan lagi. Tiba-tiba Anubis yang sedari tadi hanya tertidur di meja kini menjadi bersemangat dan menawarkan dirinya untuk maju pada pertarungan selanjutnya. Anubis pun melompat ke atas meja hingga mengagetkan semua orang untuk mendekat pada Zeus. Menurut Anubis, ia sudah menunggu sangat lama untuk mendapatkan giliran bertarung. Kalau begini terus, ia bisa saja tidak akan maju ke arena. Padahal ia sangat bersemangat. Anubis yang semula berwajah ceria, kini berekspresi sangat menyeramkan dan membunyikan suara piki piki piki. Ya, kalau pika-pika jadinya Pikachu dong. Mungkin maksud Anubis mau mengancam Zeus dengan menunjukkan wajah seperti itu. Ares sampai takut loh, padahal dia dewa perang. Namun Zeus hanya tertawa melihat kelakuan Anubis. Zeus menjelaskan bahwa awalnya
sudah ia rencanakan kalau Anubis menjadi petarung urutan ke-10. Namun Zeus menyarankan, bagaimana kalau Nordik? Loki menimbrung dengan santainya jika Anubis sangat ingin maju ke arena, itu bukanlah masalah. Loki menanyakan pendapat yang lain, kemudian ditimpali oleh Odin bahwa itu tidak masalah. Anubis pun tampak riang gembira dengan berteriak jika sudah diputuskan bahwa dirinya lah yang akan bertarung. Ia berteriak, "Waku waku!" seperti Anya Forger. Sementara semuanya hanya terdiam mendengarkan suara hati Anubis ini minasan. Dan tiba-tiba saja pintu ruangan rapat dewa terbuka lebar. Seseorang dengan tubuh yang sangat kekar datang untuk menghentikan kesenangan Anubis. Ares tampak terkejut, sementara Zeus menyambutnya. Rupanya dia adalah Susanoo no Mikoto dari dewa Jepang. Ia berkata bahwa dirinya lah yang akan maju pada pertarungan berikutnya. Wah, keren sekali ya desain karakternya minasan. Saya tidak kebayang akan sejomplang itu tubuh dari Susanoo yang tinggi dan kekar melawan Okita Soji yang pendek dan kerempeng. Kita lalu diperlihatkan Ares si dewa badut yang ketakutan dengan aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Susanoo. Badan Ares terasa berat dan seperti akan hancur hanya dengan berada di dekat Susanoo. Dan inilah dia perebutan siapa yang akan bertarung selanjutnya. Anubis menjelaskan bahwa Susanoo telah terlambat. Keputusannya sudah bulat, yaitu Anubis lah yang akan bertarung. Namun tak digubris dong oleh Susanoo. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya lah yang maju berikutnya. Loki dan Shiva hanya bisa terdiam menatap Susanoo. Sementara Anubis mulai emosi karena ucapannya tidak didengarkan. Menurut Susanoo, ia tidak tahu, maka ia akan tetap menjadi petarung selanjutnya. Anubis semakin kesal dan berteriak pada Susanoo untuk mendengarkan dan memahami yang ia katakan bahwa mereka telah memutuskan jika Anubis lah yang akan bertarung selanjutnya. Anubis memperjelas bahwa Susanoo bisa maju setelahnya. Namun Susanoo hanya tertawa menanggapinya, membuat Anubis mengeluarkan ekspresi aneh seperti ini minasan. Shiva lantas berkomentar bahwa ia sangat paham perasaan itu. Bagaimana ada lelaki yang merepotkan ingin mendapatkan gilirannya sampai-sampai menyerobot antrian orang lain. Shiva sebenarnya nyindir Zeus ya minasan. Pada ronde kedua antriannya diserobot Zeus. Sekeras apapun Anubis coba menjelaskan bahwa ini adalah gilirannya, tetap saja Susanoo tidak mendengarkannya. Ia hanya mengulangi ucapannya bahwa Susanoo lah yang akan maju berikutnya. Pada akhirnya, Anubis pun berbaring di lantai untuk mengalah dan mengizinkan Susanoo. Zeus yang tidak membela siapapun lalu menanyakan apakah Anubis baik-baik saja. Toh, mereka masih bisa membicarakannya baik-baik. Anubis pun sedih dan tidak ingin berbicara lagi dengan Susanoo karena sudah merasa muak. Loki pun mengatakan bahwa petarung berikutnya sudah diputuskan. Namun Zeus mempertanyakan mengapa Susanoo bersikeras untuk maju ke pertarungan berikutnya. Dengan tersenyum, Susanoo menjelaskan bahwa petarung berikutnya adalah pembunuh yang terkuat bernama Okita Soji. Bocoran itu membuat Zeus dan Ares sangat terkejut. Ares pun menanyakan bagaimana bisa Susanoo mengetahui siapa petarung umat manusia berikutnya. Muncullah Hermes di tengah-tengah rapat dewa. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mengatakan pada Susanoo. Hermes pergi ke tempat Brunhilde yang sedang mengadakan pemilihan, lalu diam-diam ia melihatnya dari sudut matanya. Mendengar itu, Ares berkomentar bahwa kelakuan Hermes buruk sekali. Ia adalah pria yang sangat curang, aib bagi para dewa. Hermes pun hanya tertawa saja minasan. Muncullah pertanyaan mengapa Hermes bisa sesuka hatinya menyelinap seperti itu ya? Apakah karena dia dewa? Ataukah penjagaan di tempat Brunhilde memang tidak ketat? Apalagi Buddha juga pernah menyelinap seperti itu. Namun, dengan ada banyaknya spekulasi dan teori bahwa Hermes dan Brunhilde telah menjalin sebuah aliansi dengan bukti terjadinya obrolan hanya mereka berdua saja, yang bahkan Gol pun terkejut melihat hal itu. Karena ia tidak menyangka Brunhilde berbisik-bisik dengan entitas yang sangat ia benci,
yaitu Dewa. Susanoo pun bersiap-siap karena lawannya adalah pembunuh terhebat umat manusia. Di zaman Meiji dikatakan bahwa Kokoku Bujutsu Eimei Roku tertulis sebagai berikut. Kendo Kenjutsu berasal dari Susanoo, pembunuh dewa terkuat di surga. Susanoo tidak punya pilihan lain selain maju ke arena. Dan chapter 84 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, patut dinantikan ya pertarungan ronde ke-10 ini. Susanoo dengan tubuh tinggi dan kekar melawan Okita Soji dengan tubuh pendek dan kurus krempeng. Siapakah yang akan memenangkannya? Umat manusia yang sudah tertinggalkah? Atau justru dewa? Kalau menurut minasan bagaimana? Pilih siapa nih? Kita lanjut yuk di kolom komentar. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Dah.